Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya Tevika. Cinta adalah sesuatu yang fitrah. Hingga ketika manusia mulai merasakannya, itu nikmat yang tiada tara. Cinta bisa membuat orang begitu bahagia. Dan perihal cinta pula, manusia akan terluka. Ingat, cinta dan luka itu satu paket. Pernah mendengar orang begitu mencintaimu walau tak pernah bertemu denganmu? Kisah yang begitu romantis bahkan mengalahkan Dilan. Dialah kekasih Allah, Muhammad. Teringat kisah di detik-detik kekasih Allah itu akan bertemu ajalnya. Malaikat maut datang menghampiri. Tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut sama menyertainya. Kemudian dipanggil Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah? Tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir, wahai Rasul Allah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, Kuharamkan syurga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam. Dan Jibril memalingkan muka. Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyatnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. Usikum bisolati. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Kini mampukah kita mencintai sepertinya? Betapa banyak umat Rasulullah bahkan untuk melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Inikah wujud cinta kita? Rasulullah tak mau dicabut nyawanya jika belum mendapatkan kabar gembira untuk umatnya. Di detik terakhir tak mengingat anak, istri ataupun keluarganya yang lain. Namun yang ia ingat adalah umatnya, orang yang bahkan belum beliau temui. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Lalu kita, apakah sudah mencintai Rasulullah? Dia bukan Dilan yang mengatakan, jangan rindu, itu berat, biar aku saja. Tapi melainkan, sakratul maut itu berat, timpakan padaku saja, jangan umatku. Dia seromantis itu, bahkan untuk umat yang belum pernah ia lihat. Kembali pada kisah dua anak cucu Adam yang kini masih bertahan dalam hening. Tak ada yang mau memulai membuka suara hingga kaki mereka berpijak pada red carpet yang sengaja digelar. Ya, mereka sekarang telah di acara resepsi milik sahabat Niko, Reza.
Kata-kata manusia mulai memasang atensi, terlebih saat kedua pasangan itu berlalu melewati mereka. Mereka penasaran dengan siapa pengusaha tampan yang sedang digandrungi itu. Niko melirik ke sekitar. Ternyata banyak mata yang beliau menyorot, terlebih mata lelaki yang sepertinya akan memakan Reni. Wanita itu memang sangat cantik malam ini. Make up natural yang dipesan langsung untuk mendandanginya. Gamis berwarna dark blue dengan hijab senada juga semakin membuatnya mempesona. Baju yang sangat serasi dengan jas milik Niko yang berwarna senada. Reni menatap Niko heran. Pasalnya kini tangan Niko berada tepat di pinggangnya, merangkul dirinya dengan posesif. Reni tak tahu apakah dengan apapun dengan sekitar, karena sejak tadi ia tak memperhatikan. Yuk kita berikan selamat buat pengantinnya. Niko menarik Reni agar mengikutinya. Sebelum melangkah, ia sudah melayangkan tatapan tak suka pada siapa saja yang berani menatap Reni secara terang-terangan. Ia tak tahu apa yang terjadi. Yang jelas, sekarang ia tak suka jika ada yang melihat Reni sampai seperti itu. Reni itu hanya miliknya. Tunggu, sejak kapan Reni menjadi miliknya? Hei bro, akhirnya datang juga, ditungguin lama banget. Malah ada acara drama pula di depan sana. Reza menyambut Niko dengan semangat, bahkan langsung memeluk sahabatnya itu. Biasa, bocil harus dijaga biar gak hilang, nanti nyasar, berabe. Reni menatap Niko masam. Selalu saja dirinya dianggap bocil, padahal umurnya sudah mau menginjak angka 20. Reni memalingkan wajah dan kini memberikan selamat pada kedua mempelai. Barakallah ya kak, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin, terima kasih sudah hadir ya. Kamu juga semoga langgeng terus dan cepat diberi momongan. Balasan dari sang mempelai wanita membuat Reni menggaruk kepalanya yang tak gatal. Bagaimana caranya mau dapat momongan jika mereka setiap hari hanya bertengkar saja? Iya amin. Makasih kak. Kok istri lo gemesin sih? Kalau kayak gini mah udah gue karungin terus diborgol dalam kamar. Muka cantik, manis, mungil, dan pastinya harus tahan diri biar gak gigit. Lo kok tahan? Niko mendapat tajam Reza yang terang-terangan menatap Reni lapar. Sudah dikatakan kan, yang susah ditahan oleh makhluk Adam itu pandangannya dan wanita perasaannya. Jika sudah begini, maka harus diberikan wejangan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surah An-Nur ayat 30. Ucapan Niko membuat ketiga pasang mata di sana menatapnya tak percaya. Ini benar-benar Niko yang sama seperti kemarin kan? Sejak kapan lo tahu itu? Reni yang lebih dulu bertanya. Gus Yuda pertama kali beri wejangan ayat itu. Secara gue pinter kelewatan sekali, denger aja bisa hafal. Walau gak hafal Arabnya sih. Baru saja akan memuji, tapi ternyata Niko itu memang tak berubah. Selalu saja over pede. Gue bangga sama lo, akhirnya mau belajar agama lagi. Niko panutanku. Yang lain harus tahu ini. Bentar gue panggilin mereka. Heboh Reza, baru saja akan meninggalkan pelaminan untuk memanggil sahabatnya yang lain. Niko menahannya. Jangan malu-maluin bisa. Ini acara lo. Jaim dikit. Gak malu diliatin istrinya gitu. Reza melirik ke arah istrinya yang bernama Indah itu. Terlebih tatapan sang Umi di ujung sana sudah menyorot tajam. Oke, peace. Lupa kalau lagi jadi pengantin. Lo turun gih, makan yang banyak. Amplop juga jangan lupa. Reza memang tak tahu malu, sama seperti Raihan. Di acara sendiri masih sempat-sempatnya meminta amplop. Apa dia ingat dulu di acara Niko? Ia sama sekali tak memberikan amplop. Pigan doang tapi gak modal. Reni sedang duduk dengan para wanita, pacar maupun tunangan para rekan kerja Niko.
Ia ditinggalkan oleh lelaki itu untuk menyapa rekan kerjanya yang lain. Niko tak tahu saja bahwa Rini sudah mati kebosanan. Para wanita ini sibuk menggosipkan hal-hal yang menurut Rini tabu. Bagaimana tidak, mereka membicarakan bagaimana para lelaki mereka bermain dengan mereka di atas ranjang. Apakah urat malu mereka sudah putus? Masih berstatus pacar atau tunangan saja sudah bermain jauh seperti itu. Bagaimana jika nanti mereka tak jadi melangsungkan pernikahan? Nauzubillahi min zalik. Ren, gimana rasanya nikah sama CEO tampan seperti Niko? Iya Reni, ceritakan dong gimana biasanya Niko. Kita tahu kan selama ini Niko itu fuckboy, pastinya berpengalaman kan? Reni hanya bergidik ngeri, mereka sedang membicarakan apa? Tapi senin sopan santun sekaligus menjaga kehormatan suaminya, Reni hanya tersenyum. Sesungguhnya istri itu pakaian suaminya, maka sebisa mungkin istri harus menjaga aibnya. Begitupun sebaliknya. Biarkan itu menjadi rahasia kami berdua. Tak perlu menjadi konsumsi publik. Cukup. Reni jengah mendengar ocehan mereka yang terlalu mudah menceritakan aib yang tak seharusnya. Siapa yang akan menjamin bahwa apa yang mereka ceritakan tak akan tersebar? Mulut manusia itu sulit dipercaya. Ketika Allah sudah menutup rapat aib kita, lalu mengapa kita mengumbarnya? Bukankah itu menyalahi aturan? Reni berdiri dari tempatnya, tadi duduk. Ia tak tahan lagi. Cukup saja tadi telinganya panas saat mereka dengan bangga menceritakan perbuatan zina yang tentu saja itu adalah kisah yang tak seharusnya mereka ceritakan. Namun tidak, mereka merasa bahwa itu adalah hal yang biasa. Menganggap enteng dosa zina yang mereka lakukan. Padahal mereka berpijak. Kalau hijab modern, hijab yang diikat di leher, sungguh zaman apa ini ketika wanita menganggap dirinya tak lagi berharga. Padahal wanita adalah perhiasan dunia, tiang negara. Mereka melupakan izzah dan ifahnya karena dunia. Astagfirullah. Ia memilih menyingkir dari kerumunan. Ia memilih berdiri di dekat stand makanan. Ia juga haus. Ia membutuhkan minuman untuk melepaskan dahaga setelah sekian lama menahan amarah. Setelah mendapatkan minuman dan melepaskan dahaganya, Reni memilih untuk berdiri di dekat sana, memperhatikan mereka yang berbaur dengan santai. Reni yang terbiasa hanya bisa menyingkir. Ting, kamu cantik dengan gamis dark blue itu, apalagi kalau senyum. Duh, minta dihalalkan cepat-cepat. Reni tahu siapa pengirim itu. Ia memilih tak membalasnya. Fadel jika ditanggapi semakin menjadi, mending biarkan saja. Ternyata lelaki itu tak ada kapoknya untuk mengganggu dirinya. Tapi tunggu, kok Fadel tahu kalau gue pakai gamis ini? Jangan-jangan dia ada di sini. Reni menyusuri segala penjuru, berharap menemukan letak Fadel. Ting, gak usah nyari aku sampai bingung gitu. Aku ada di dekat kamu. Kalau gak percaya, sentuh hati kamu. Ada aku kan di sana? Reni semakin bergidik ngeri. Fadel semakin hari semakin mengerikan. Ia tahu Fadel itu ambisius. Ia tak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Reni merasa tak nyaman. Sungguh Fadel adalah ancaman besar. Desas-desas yang beredar juga semakin membuatnya ketakutan. Bagaimana Fadel nekat? Keluarga Fadel itu mafia yang paling diburu. Sungguh ia tak mau lagi berurusan dengan Fadel. Bisa saja lelaki itu menjadi psikopat. Jangan ganggu gue. Tak berselang lama setelah Reni membalas pesan Fadel, lelaki itu membalasnya yang semakin membuat lutut Reni lemas bak jeli. Fadel send picture. Bagaimana jika foto itu tersebar? Reni gemas dan tentu saja ketakutan. Foto itu tak boleh tersebar. Ia tahu Fadel sedang mengancamnya. Dengan cepat Reni mendial nomor Fadel. Ia harus mendapatkan penjelasan bagaimana foto itu bisa ada padanya. Mau lo apaan, ha? Reni bahkan tak memperhatikan sekitar. Ia sudah terlalu takut. Tenang sayang, tenang. Kita bisa
dibicarakan ini, kita bisa bicarakan ini dengan kepala dingin. Sabar, kamu gak mau kan jadi tontonan banyak orang? Reni melihat sekeliling, benar saja banyak pasang mata yang menatapnya. Reni menyingkir, ia harus mencari tempat yang aman. Dan ia memilih keluar dari ballroom tempat resepsi dilakukan. Jadi, mau lo apa? Kamu. Balasan Fadil semakin membuat amarah Reni memuncak. Jangan harap. Gue udah nikah dan gue bahagia. Nikah bisa cerai atau kawin lari aja gimana? Enggak. Aku kan sayang banget sama kamu. Aku gak akan biarin ratuku menjadi bahan cibiran. Jadi kita nikahnya dengan mewah, gimana? Reni semakin geram. Mengapa pria gila ini harus kembali? Jangan bermimpi, Fadel. Gue gak bakalan balik sama lo. Sampai kapanpun itu. Gue gak akan cerai sama suami gue. Duh, galak banget. Dengerin ceritaku ya. Yani Amairah, bunda dari seorang Nicholas Ferdian, seorang CEO dari perusahaan tekstil yang sedang digandrungi. Namun, sayang bundanya itu memiliki riwayat jantung yang parah. Bagaimana jika foto itu dilihat oleh beliau? Menantu kesayangan dan dibanggakannya telah berbuat hal senonoh dengan pria lain. Kira-kira dia bakal gimana keadaannya? Paling ringan sih cuma meninggal kali ya, kena serangan jantung dan boom, mata Reni membulat. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Mertuanya itu sangat baik. Entah bagaimana ia menghadapi mertuanya, terlebih jika kemungkinan besar itu benar-benar terjadi. Hidup Niko ada pada bundanya. Jika sampai kehilangan, pasti suaminya tak akan bisa memaafkannya. Jangan macam-macam, Fadel, teriak Reni. Sungguh ia tak lagi bisa mengontrol emosinya. Apalagi ia memang bukan tipe penyabar. Aku suka kamu yang marah gini, gemes banget sampai merah gitu. Syaratnya cuma satu, kamu tinggalin si Kiko itu dan menikah sama aku. Rahasia kamu aman. Nada yang tadinya tertawa berubah tajam di akhir, seakan menjelaskan bahwa kini ia tak main-main. Gak akan, jangan mimpi. Oke, kamu sudah menentukan. Kita lihat apa yang akan terjadi. Sampai jumpa kembali, Reni sayang. Tut. Halo Fadel. Fadel jangan main-main. Panggilan tertutup secara sepihak. Reni benar-benar buntu sekarang. Harus bagaimana ia menyelamatkan mertuanya? Sekarang saja ia ada di Pontianak. Ia luruh. Ia kehilangan segala keberanian. Ia tak akan sanggup jika sampai Yani dalam bahaya, dan itu karena dirinya. Tidak, Reni, lo ngapain di sini? Sapaan dari seseorang membuat Reni mendongak melihat siapa. Ray, tolong gue please. Fadel. Iya, Fadel kenapa? Kenapa lagi? Raihan yang sedang berada di depannya itu mengernyit heran. Reni tak pernah sekacau ini. Gadis barbar itu tak akan kacau jika hal sepele. Dia ngancem gue, Ray. Gue mohon tolongin gue. Tolong, Ray. Kini bahkan Reni menarik-narik jas yang Raihan gunakan. Tenang, oke? Tenang. Semua akan baik-baik aja. Gue bakal bantuin lo. Tenang aja. Reni mengangguk, berusaha tenang. Kalian saling kenal? Pertanyaan dari orang yang menatap mereka aneh sejak tadi itu mulai menyuarakan pertanyaan yang mencokol. Gus Yuda, kini giliran Raihan yang heran mengapa Reni juga bisa mengenal Yuda. Kalian? Gus, tolong, dia kembali, dia akan membunuh mertua saya, tolong, hentikan dia. Saya gak akan sanggup jika terjadi sesuatu pada mertua saya. Ray, Gus, tolong gue. Kembali air mata itu runtuh. Tunggu, mertua? Iya Yud, Reni istri sahabat gue, Niko. Orang yang pernah lo ajar selama sebulan. Hah? Yuda terkejut, tentu saja. Baru saja hendak melambungkan asa, kini dijatuhkan. Baru saja ia ingin mengenal Reni lebih dekat, melihat kesempatan karena Raihan mengenal Reni juga, tapi ternyata pupus. Ada yang patah tapi bukan ranting. Ada yang pecah tapi bukan kaca. Itulah hati Gus Yuda.
Ternyata wanita yang ditaksir adalah istri orang. Lebih mengejutkannya lagi bahwa dia istri orang yang pernah diajarinya. Kurang baik apa takdir mempertemukan mereka? Bersambung. Thank you for watching.